Tapi nek kadang enggak gitu loh Mas. Nyanyinya itu enggak. Terus ana cerita meneh ra? Mungkin satu cerita terakhir lah paling ora disimpan buat yang part 2 dan selanjutnya. Oke sih. Soalnya banyak ya, jujur banyak. Iki tak hitung lagi loro kan. Senti sih. Senti meneh arep iki. Aduh, listnya ada di HP. Saran Ham. Oke, mungkin gini Mas. Apa Om Fajar kan cah motor. Night ride juga kan. Nah, kalau di pengalaman night ride apa motoran gitu ada pengalaman ngono nih Mas, mistis apa horor gitu. Kalau night ride itu Mungkin mau rada seru ya. Udah mikir. Oh iya. Kalau night ride itu jarang sih Mas karena kebanyakan bareng-bareng. Cuman kadang beberapa kali saya itu jelajah JLS, berangkat dari sini ke Jogja naiknya lewat Silo Mas. Silo, oke, kiri. Tahu kan? Itu jam 12-an. Ya lumayan Mas Aku di jalan. kapok lewat kono ora sudi. Single ride. Single riding apa gimana? 3 orang Mas. 3 orang. Single ride tapi single semua tapi single ride semua. enggak ada yang boncengan. Tahu enggak sih Mas kalau vibe-nya jalan rame penuh itu. Sumpek lah. Tahu sendiri jalurnya sana gimana? Sepi. Yang atasnya masih dibangun loh, masih dibangun JLS. Oh, belum jadi. Masih jalan kayak gunung dikepras ya. Saya videoin teman, tak videoin lah temanku 2 orang itu yang di depan. Di belakang, paling belakang diri Mas. Kok belakang ada yang kayak rame banget ya? Kayak gitu. Kiri kanan itu kayak sumpek gitu Mas. Posisi malam. Malam jam ya sampai Wonosari itu jam 1:30 ya. 1:30. Berarti Muter Mas. Kondisi jalan tuh kayak orang balapan liar gitu ya. Kiri kanan ada yang nonton gitu ya. Terus. Tapi kalau visual enggak sih di jalan. Ya mungkin karena saya enggak terlalu fokus kiri kanan, fokusnya ke depan loh. Oke. Enggak terlalu loh. Tapi kadang kalau pas sudah nyampe angkringan, mampir angkringan itu teman cerita. Ngerti Ramo. Kadang kayak gitu loh. Kadang yang lihat tuh teman saya biasanya kayak sama Mas Sidik di Ogandeng gitu. Sidik Gondrong. Nah, itu yang sering lihat dia. Tapi dia kan bukan tipe pencerita. Kadang cuma aku mau ngerti gitu. Cuma gitu toh. Langsung to the point lah. Tidak ada delivery. Kalau night ride pengalaman seperti itu sih. Malah saya yang paling berangkat dari sini jam 12 ke Pacitan. 3 orang juga. 3 orang juga. Satu motor trouble itu di hutan hampir sampai Pacitan. Enggak, maksudnya daerah Praci. Udah timur Praci Mas. Udah sana lagi. Praci Magur kene. Batu apa ya? Saya lupa itu. Itu hutan semua, motornya trouble. Hutan jati ya? Hutan jati apa tuh? Kayak tipe-tipenya koyo bunder ngono ini. Mas, kayak sing dinggo berburu kijang kae ya. Mungkin Oke. Malam itu. Kuwi nek jalan wetan malah aku enggak. Apa aku kan ya masih kadang orang peka lho. Jarene aku ora peka. Nganu tidak fokus karo kuwi, soalnya fokus jalan. Aku fokus sama motor temenku juga. Soalnya yang penting ya kuwi ketimbang nonton kiwat dengan dalane jeblok. Nek dipikir ya ngeri Mas. Pulangnya pagine aku ngeri banget iki fotonya mau bengi. Kalau biasanya tuh malam tuh kita kalau night ride, aku kan juga night ride juga kan. Oh, saya juga night ride delivery. Saya juga delivery. Sepeda Pak W. Baru mau supplier ya. Bersinggungan dengan anu ya satu. Nah, aku kan night ride juga. Apalagi kalau aku latihan beneran gitu kan juga aku harus marani lah teman-teman yang jauh gitu tuh. Itu mesti kalau malam percaya kita kan pada fokusnya ke jalan. Nggak mungkin kita fokusnya ke kiri kanan. Walaupun kayak
sehoror apapun kondisinya, mesti fokusnya ke jalan. Nah, saya malah ingat kejadian itu malah teman-teman isi ngalami semua, Mas. Temen Izzy. Itu perdana main di Wediombo. Kalau Oh iya, pertama kali pas tahun main. baru itu pertama kali perdana main di sana. Berangkatnya nggak apa-apa, Oke. pulangnya Mas. Jam berapa belum? Pulang. Kita kan Main sore. main malam Mas. Oh, main malam. Malam terakhir, ini main terakhir malam, pulang itu habis tahun baru, udah lewat tahun baru. Oke. Kita kan nganterin pian dulu. Kan saya kan sama temanku bawa mobil dari sini. Kita pulangnya nganterin pian dulu dari Wediombo lewat ke arah tempatnya ke arah itu kan lewat jalur selatan. Iya. Ternyata jalurnya agak creepy. Creepy-nya kenapa? Ini Mas, sepanjang perjalanan nggak ada yang kita kan Enggak lewat rumah-rumah, Udah. enggak lewat rumah-rumah penduduk. ya lewat tapi jarang Mas. Lewat jarang. Tuh sampai aku lah besok kalau ketemu Mas Fian tanyain lokasinya. Itu udah dekat sama rumahnya Mas Fian. Ada sebuah apa ya? Istilahnya kebun panjang itu Mas. Itu agak sepi sih. Kebun jati apa kebun palawija gitu? Palawija. Oh, palawija. Itu agak sepi, hening suasananya itu. Sisi lewat nanti? Dan Oh, paham. Tahu. Dari ini kalau dari agak turun. Turun. Kalau kanan arah Semanu, itu itu yang lurus. lah itu yang lurus saya. Oke, terus. Oke, tahu kan tempatnya. Ah. Itu kan dulu pernah buat buang apa? Itu. Buang bala. Terus. Nah, kan di jalan tak kirain ada yang main YouTube. Oke. Kan pas sampai lokasi situ itu kayak ada suara orang hajatan. Anu gini aja. Oke, Itu jalan bareng itu pakai motor Cocok semua ini. apa Mobil, Mas. Mobil. Nah, Kita kan satu mobil itu. Kita cocok gitu. Cocok lah itu. Oke. kok melu kan? Enggak, Enggak, waktu itu enggak. Oh. Itu MC-nya Mas Yudas Dono. Supplier itu ya? Bukan peti. Peti Ya, saya. itu sampai pas lokasi itu. Aku kan di depan sama Mas Anton, sopirnya Mas Anton. Oke. Itu juga tahu. Satu mobil itu tahu semua. Dengar semua. Keras lah. Keras banget, Mas. Dan enggak itu soalnya itu kan jalan yang biasa aku lewatin kalau mau latihan kan. Itu enggak ada warga rumah penduduk ada tapi di pertigaan. Tapi entah jalan. Iya, di pertigaan pas itu pun warung ya Mas. Warung Mas. Cuma warung loh, enggak bukan rumah yang buat nginep. Tapi kita orang mesti buka nih. Nah, itu Rumah sani warungnya yo. aku kan paling depan. Bateraiku udah berapa persen? 9%. Yang tak tanyain dulu pertama Junet, "Net, YouTubean mau? Ono sinyal mau?" "YouTubean opo? HP ku entek baterainya." "Wan." Gini. Aku Oke gitu. Terus Saya di sana nggak ada sinyal sama sekali. terus Anton kan waktu itu masih berempat belum ada Amil. "Ton, YouTubean mau?" "Ora." Krung. langsung gening tekan mone kan udah cerewet toh. Suarane iki apa kaya campur sarinan, kelenengan, apa dangdutan apa kuwi? Yang jelas iringan Jawa. Ya terus terang aku nggak ngerti itu jenisnya Mas. Oke, Yo lirik jauh lah. Jelas Mas, keras. Mas. Ngomong Kayak di pinggir jalan itu loh. Itu semua denger soalnya. Wong habis begitu tek denger tak tanyain semua nggak ada yang mainan HP. Terus mat-matan. Kowe. Oh, kowe. Udah sepakat Kowe. Terus sampai depan rumah Bian.
Kereta. Ya kuno kuwi sik agak itu nek Iya. lewat situ kudune paling enggak klakson lah. Itu ya kan semobil tadi nggak ada yang kalau situ kayak itu Yo pian sih kudune. yang pun nggak pian Pian kudune. karena wis Oh iya, sudah ngantuk semua Iya, itu sudah ngantuk semua energik banget ya. banget Ya ya udah, oke. Bun sudah mulai aktif. Iya. Iki kok bar iki sing komen cah isi kabeh. Iya. Iki tak cocok ya, Mas. Aku ya aku ya ngerasa. Iki di jalan itu, aku kan ya tak aku kalau latihan band itu harus ke dulu. Soalnya teman-teman kan. Kok saya ya nek delok storyku ngono ning. Aku mumpung banget lah soalnya orang-orang donku ki kan Mas apa selone kan bengi terus. Jadi mungkin latihan gas tuh jam 7 malam. Selesai itu biasanya jam 1, jam setengah 1 itu selesai. Lah aku lewat sana tuh gak kerasanya tuh aku kalau dilihat sejauh mata memandang kan kalau dari arah Semanu ke arah kanan tuh gunung, kiri tuh seluas ladang, ladang tok isine, dan itu jauh banget, terus ada gunung di sana, iya kan? Tuh perasaannya tuh kayak di tengah-tengah rumah penduduk, ya enggak? Rasanya. Nah itu Mas Fajar numpak mobil loh, aku numpak motor night ride dewe, dan aku tak cocok kayak dengan Akamsi itu. Kalau ini disensor apa kok? Kan, nah dia cerita kalau di sana, aku diomongin latihan yang diam, nah ini burgasi, nah orang yang hati-hati loh neng darah kui. Kowe nek pamane liwat sing nggon pertigaan nek pamane kanan ke arah kiri ke arah itu kanan kan gunung. Lah kirinya itu yang ladang itu. Kalau orang yang bisa lihat itu ada pasar. Enggak, kerajaan. Gimana? Ini merinding aku. Wih, ada kerajaan gede banget kalau orang yang bisa lihat. Dan itu aku ngerasaannya kayak gini aja. Aku kan dulu tuh masih suka dengerin di Spotify, soalnya aku punya playlist kan. Nah, sekarang Spotify itu tak buka soalnya memoriku kebak. Lalu aku pakai Spotify otomatis harus pakai internet dong. Lah, Mas Fajar juga kalau di sana nggak ada sinyal. Jadi aku juga pakai Telkomsel loh. Sing harusnya di mana-mana. Notabene-nya stabil lah, anywhere ada lah. Ada beberapa tempat yang blind spot. Nah, di sana blind spot, jadi otomatis Spotify diem toh. Stop di tengah-tengah. Tapi ada musik dan itu Musik jauh Jawa. berbeda dengan playlistku. Musik Jawa. Yes. Tapi instrumen. Banyak instrumen, Mas, nek daerah. Enggak, soalnya musik Jawa ini instrumen tidak ada yang nyanyi. Ya kayak uyan-uyan. Gitu enggak? Enggak ada. Kayak nek suara vokalnya itu tipis banget, tapi kalau suara musiknya gamelannya kenceng Mas. Tapi nek kadang enggak gitu loh Mas. Nyanyinya itu enggak terlalu jelas intonasinya. Dan itu kayak Mas Fajar kan di dalam mobil. Mas kan saya tutup kan. Itu aja jelas banget. Aku pakai motor kan helm, headset kan. Ya kedap lah aku harus. Terus headsetku kan yang karet tuh loh, jadi dia masuk kan. Ear-in, otomatis kan kedap tuh. Itu kedengeran banget. Ya, Bud. Lumayan. Berarti emang jalannya di sana. Mungkin ada beberapa narasumber yang orang sekitar situ ya, untuk menambah. Bisa next itu Mas Pian itu bisa. Sih. Kan dia juga mungkin sedikit banyak tahu lah daerah situ. Iya. Memancing mungkin atau mungkin mau di sana jangan. Kan udah ada backsoundnya. Jangan backsound. Request Ilham ada backsound, oke. Ada backsound, oke. Di sana tidak usah pakai backsound. Ini Mas, backsoundnya bisa editing ya. Enggak usah Mas. Enggak bisa. Ngomong-ngomong netret, aku malah jadi keinget pas pulang nonton konser Iwan Fals. Itu saya kan lokasi di
Widosono. Oke, itu sana, oke. Itu waktu itu konsernya sama Center ya, Top Kopi. Itu dapat kaos sama kopi gitu. Sponsor kita besok ya. Amin. Terima Nah, kasih. itu kan konser biasanya kan nyampe jam 11 sampai jam 12. Iya, Kita saya bareng komunitas. Sini dulu ada komunitasnya Mas di sini, komunitas OI. OI. Ini kan cuma teman-teman rumah di sini. Saya sendiri, pulangnya kan tinggal saya terus teman saya yang namanya Mas Sulis, Roni sama satunya Mas Wartono itu, kalau nggak salah Mas Wartono itu 4 orang. Nah saya motoran sendiri, teman saya sendiri, Mas Wartono sendiri, terus yang bojangan itu Mas Roni sama Mas Sulis. Oke. Nah kita perjalanan berangkatnya nggak ada masalah sih, pulangnya juga nggak ada masalah. Cuman waktu kita masuk hutan Bunder. Oke. Yang Setelah itu arah terakhir dari Jogja. dari Jogja. Arah dari Jogja berarti setelah jembatan. Setelah jembatan, Oke. yang kalau ya, Bu terakhir itu Mas. Terasa. Ya, Oke. itu. Ini sosoknya cocok ra? Cocok ya. Oke. Dengan pengalaman soalnya kita bertiga ini pengelaju ada Pengelaju, sama-sama sering melewati area Iya. itu. Oke. Itu temanku yang boncengan itu udah ngerasa gak enak, tapi nggak lihat visual sih, nggak ngerasa gak enak. Nah sampai di kelasnya yang biasanya buat cegatan itu Mas, Iya. kebanan Depan pamflet. itu horor tapi Lucu. jadi dagelan Mas. Soalnya Kan begitu bocor, yang kayaknya nih bocor yang boncengan Mas. Yang satu kan awalnya badannya bongsor kayak saya. Iya. Yang satu oke lah dituntun. Kan cerita sampai di situ itu malah pada cerita-cerita. Jari ini kini lumayan loh. malah mancing. Golek mati dasare ora. Aku kan motor tak nyalain tapi tak sama nungguin temen. Buat lampu doang. Pelan-pelan toh. Aku udah ya aja dirasani. Aku udah gitu. Lah piye aku harus berinding ya. Ya malah saya aja dirasani kudu. Kan aku yang paling depan, terus yang bocor, terus yang belakang itu teman saya satunya kan Mbak Mas Wartono itu. Anjir merinding loh pacar. Iki aku yo iki sing sebelah tengah ket mau merinding terus. Tiba-tiba itu nggak ada omongan, nggak ada gimana-gimana. Yang nonton motor lari sampai tikungan loh, nyalip saya loh Mas. Motornya tinggal. Enggak, dibawa lari. Dibawa lari. Ya lucu ya. Yang satu kan gede gini, udah gini lah. Aku, apa ya? Aduh, aku rapena, aku gani kok. Aku melirik sidik, aduh. Apa Mas? Enggak tahu, besar. Besar. Oh. Besar. Di padaknya ini disamain ya. Aku lewat pulang dari Jogja. Aku nekat jam 1:30 pagi pulang. Itu kiri kanan jalan. Hitam tinggi besar jejer dari awal jembatan, akhir jembatan sampai teleseh. Iya. Anjir. Jejer kabeh. Sisi kanan. Kanan kiri. Terus. Aku cuma satu Mas yang tak lirik. Wih jejer oke banget. Dan aku pernah bikin Black Giant. Aku pernah bikin sesi horor di story buat temen-temen yang lain pernah lihat story. Sumpah, aku yang merinding ini. Aku merinding kok weteng gitu. Iki langsung tekan pojok sirah nih, sumpah. Jadi kiwat tenan aku nganti cerita karo bapakku, makanya ndranek lewat kono hati-hati nggih, Pak. Aku serius hati-hati. Wis ora wani mulai di atas jam 12 wis ora wani. Nah, kita tak cocoknya ya. Karo sing kuwi. Aku kan dulu kerja di hotel. Rodok singkat Mbak, iki soalnya hampir habis ini ya. Aku kan kerja di hotel terus soalnya besok itu harinya libur. Aku kan shift sore. Pulang kan jam 12. Aku nekat pulang. Lah karena orang-orang itu banyak yang cerita bunder horor. Padahal kan aku juga lama di bunder kan, tapi aku nggak pernah ditampakin. Apa ini Mas? Hah? Ketem? Enggak ada. Keplak? Pasiran Mas aku. Enggak, aku kan tinggal di sana juga cukup lama 3 tahunan lah di sana. Jadi aku nggak ngerasa nggak ada yang horor di sini gitu kan, soalnya lingkunganku lah gitu. Lah setelah jembatan, aku ki
otak usilku kan muncul. Aku nantangin. Dan jalan sepi loh, Mas. Yo nantangin dengan suara. Heeh. Alah, endi to? Jarine kene medeni. Mbok kene mbak aku didudui. Oh ya gitu. Enggak nyampe 5 detik, Mas. Aku numpak motor sendiri. Helm tuh das kuwi digene gitu. Didelokke spion kiwa. Belakang hitam. Oh, berarti bener kan? Iya. Black Giant. Tapi nek iki berbeda lagi sama tanteku, Mbak Evi, nek ngerti Mbak Evi Kranon. Nah, dia kan kuliah dulu di Atmajaya. Boncengan berdua dari arah Jogja ke Wonosari. Itu tuh dia ditampakin ya dhewe ning mbok kuwi. Mbok sing kuwi Terakhir tuh. paling arah Jogja lah. Nah, kuwi ada cewek. Enggak ada kepalanya. Kok tahu cewek nek enggak ada kepalanya? Dress. Oh, iya. Tidak mungkin cowok pakai dress. Dan itu ternyata juga enggak cuma Mbak Evi, kan di situ ada joglo kan. Kiri jalan, Rest area. Pedagang nganu kelontong. Itu jualan. Kok yo wani ngono lho, tak pikir-pikir yo. Kan itu ada pohon talok. Di situ ada pohon talok. Sing biasane gue cegatan. Ada pohon talok. Gelar kloso Mas ning kono. Udah ngombe. Kuwi bukannya lincak ya? Enggak. Yang di parkiran tuh loh. Parkiran tuh. Parkiran, di parkiran. Terus dia kan pada main gitu. Main remi, main ceki gitu. Terus di samping itu mbok ora dolanan wis bengi lho ngono kuwi. Di sebelah di dekatnya pohon talok. Bahasa ningok, mbok Bahasa ningok itu ada 5 orang semua. Itu ngeliat itu si yang nggak ada kepalanya tuh. Bawa Kepalanya di sini. Anjir. Yo kan pasti datang. Nek kan mitosnya nek di tempat-tempat kayak gitu tuh nggak boleh ganjil. Nggak boleh ganjil. Nah ini bertiga loh. Ayo kejar. 4 sama kucing. Kalau situ sih Mas saya jadi ingat ceritanya Mas Tomil. Tahu Tomil Ilm? Oke. Nah, jualan itu pernah cerita juga pulang dari event di Jogja udah malam juga. Itu bukan di joglonya yang di bawah tapi malah yang dekat itu apa pos apa yang tikungan dulu Mas. Oh iya kan ada Tahura. Tahura kan ada gazebo itu. Oh berarti belum lama no. Gazebo udah ada kan? Udah ada. Oh udah ada Itu. Paling setahun kemarin nek itu gazebo udah ada yang buat mainan itu Mas. Kayak outbound gitu. Itu di situ Mas. Di atas berarti. Si tempat outbound itu. Mas Tomil kemarin cerita aku jadi kalau kapan-kapan jenengan bisa dilihatin apa? Enggak, maksudnya bisa ngobrol-ngobrol. Bisa dibuat. Iya, mungkin bisa ada beberapa list baru mungkin dari anak-anak seperti Om Fajar. Anak kecil Mas di situ. Jam 1:30 Mas. Pada main. Enggak cuma satu loh, ada 4 atau berapa gitu di situ. Kan sekitar banyak buat anak kecil. Ya tahu sendiri kalau Mas Tomil itu cuma cuma pakai Yamaha robot Mas. Larinya seberapa Mas? Ya paling satu sesi. Enggak nyampe Mas. 75 paling enggak. Cuma paling cilik gitu. Padahal dia itu aslinya juga takut tapi dia sugestinya gitu. Cilik kali. Dibikin santai ya. Oke. Cuma padahal dia adiknya ustad juga. Gitu. Yo tingkat keimanan orang tuh ada yang tahu sih memang. Enggak cuma dia kan sempat dilihatin kayak gitu di situ ya. Tapi ini kan udah lama banget nih. Sudah hampir udah 1 1 jam. Om Fajar masih ada cerita lain nggak? Sementara itu dulu. Simpen buat besok lagi. Ya, simpen dulu besok lagi. Alhamdulillah bahasa Jawanya tidak terlalu banyak. Saya bisa ngedit dengan cepat. Iya. Jadi BTW iki wis ora nek sing ngerokok. Kowe ngerasa berkabut rasanya di rumah? Enggak. Ya kan kita ngerokok ini enggak ada space. Iya, mungkin ayolah positif lah. Positif lah. Jam berapa lo ini? Aku dewe ning omah. Aduh nang Bali ya. Bojoku ya nang Bali. Bojo sapa? Wih.
Untuk masalah bojo itu di channelnya Mas Ilham. skip. Di channelnya Mas Ilham itu kalau masalah bojo. Bukan di ranah kita. Iya. Bukan Jadi di mungkin channel- bisa kunjungi di channel Apriawan Ilham untuk lihat. Sebentar lagi mungkin akan saya hidupkan lagi. Yes, betul. Tapi saya butuh editor satu lagi. Oh iya, untuk teman-teman yang punya cerita horor seputar Jogja atau seputar Wonosari bisa Mantap. Calling Calling di Jogja Horror Story mungkin Di bisa DM komen. ada. Bisa komen di langsung Instagram saya. Yes, Mungkin Instagram Mas Ilham juga akan saya cantumkan. Yes, betul. Nanti bisa langsung DM aja. Mas, aku dicerita gini. atau bisa nanti sharing lewat saya juga bisa nanti Yes. sampaikan Nah. untuk narasumbernya Yes. bisa langsung saya kontak ke Nah, sama Mas. Oke, mantap. Kalau ada hari baik mungkin kita bisa bertemu untuk bercerita lebih lanjut ya, Mas. Heeh. Oke, mungkin cukup itu aja untuk channel pada video pada malam hari ini. Oh iya Mas, saya boleh pesen-pesen sedikit nggak? Gimana? Kalau biar dapat kesan cari tempatnya yang agak gitu. Jangan. Saya tidak bisa membersihkan orang Ini, nanti Om. kalau ketempelan Ini repot. Om. Heeh. Aku ki pengen penelusuran. Heeh. Walaupun aku juga penakut kan, tapi aku pengen penelusuran. Heeh. Dia saya rawani. Aku rawani. Padahal dia iki nyanu lho. Padahal kan dia singgungannya dengan hal-hal seperti itu lebih sering kan, lebih intens daripada aku. Tapi dia rawani. Kan seperti dia pengen cerita malah. Oh, gitu. Kan dia kan bersinggungan seperti itu. Adakah cerita yang Nanti ada sesi di mana part saya sendiri. Nah, itu. Oke, nah. Yang saya tunggu itu. Soalnya Oke. dia kan hampir setiap hari bersinggungan dengan hal seperti itu. Oke, ya. Ya, sebenarnya sudah saya sharing di video selanjutnya, tapi akan saya rangkum jadi satu aja bisa. Oh, iya. Ada partnya. Sing nekoni sapa, Andre? Yo mungkin wong loro iki wae awak asli. Masalahnya semua yang sekarang kena koni aku sakliane iki. Oke, mungkin cukup oke. sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe di Jogja Horror Story. Jangan lupa pantengin reelsnya juga. Jangan lupa pantengin TikToknya aja OTW. OTW bikin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. See you in the next video. Ajur.